Terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya sebelum kamu menyaksikan video berikut. Hey, gue Depe Putra dan lu lagi dengerin The Podcast. Hello The Podcaster, welcome back to The Podcast episode hari ini. Dan di The Podcast episode hari ini adalah sebuah episode yang menarik karena saya menghadirkan salah satu teman yang benar-benar baru banget. Kita belum pernah ketemu, kita belum pernah Ya ini kenalnya juga dari sebuah tempat yang kita belajar sama-sama lah intinya. Nanti kita akan perkenalkan gimana historinya kita ketemu. Dan di sini kita sudah kehadiran Anggi Wijaya. Halo Anggi, apa kabar? Halo. Lembut suaranya tuh. Kalau udah kita ngomong suara tuh pasti kalian akan tahu bahwa kami ketemunya di mana. Wow, peramal semua ya pendengar The Podcast ya. Jadi bisa nebak gitu. Tuh, kan berasa kayak denger apa coba tuh. Kalau kalian dengerin suaranya Anggi itu berasa lembut banget gitu loh. Kayak kalian lagi dengerin nonton iklan yang ada audio ada orang-orang ngomong di balik iklan itu. Nah, ini adalah seorang yang kita nggak sengaja ketemu ya awalnya ya. Bukan ketemu ya. Belum ketemu malah. Kenal, kita nggak sengaja kenal ya. Awalnya kita join di salah satu akademi gitu kan, akademi untuk voice over gitu. Jadi Anggi ini adalah salah satu teman satu angkatan saya di Indo Voice Over Academy ya. Kita join di sana. Dan yang menariknya adalah di situ sebenarnya kita nggak ada yang saling kenal ya. Benar. Nah, tetapi akhirnya yang membuat saya akhirnya mengajak Anggi untuk podcast adalah Anggi ngajak saya duluan kolaborasi podcastnya. Nah, nanti kita akan membahas tentang beberapa hal yang tadi saya sudah bahas di opening tadi. Dan sebelumnya mungkin teman-teman juga penasaran nih, Anggi ini siapa sih? Terus aktivitasnya apa sih? Itu suaranya lembut banget nih. Jangan-jangan artis atau gimana nih gitu. Boleh kenalan teman-teman The Podcast pengen tahu juga nih. Oke, perkenalkan. Wah, kayak di kelas nih perkenalkan gitu. Bapak. Oke, halo, nama saya Anggi dari Berkata Laut Podcast. Sebelumnya terima kasih banget DP udah diundang di The Podcast yang keren abis ini, yang udah ada sejak tahun 2017. Ya ampun, keren banget. Sama nah, sih. Jadi Berkata Laut Podcast lah yang mempertemukan saya dan DP hingga saya hadir di sini gitu untuk bertemu dengan teman-teman semua secara virtual. Asik. Dan yang menarik dari seorang Anggi nih, waktu itu kan Anggi mulai ngechat itu broadcast apa gimana Anggi ceritanya Anggi? Saya tiba-tiba kaget nih, ada nomor ngechat. Hai Kak, aku kenal dari ini nih, join di sini. Boleh nggak join podcastku? Dan wah, saya lihat nih, wah ini menarik nih. Berarti ada orang Indo Voice Over yang punya podcast juga. Itu di dalam kepala saya. Nah, cuman historinya dulu nih, penasaran nih saya. Apakah memang ikut Indo Voice Over ini adalah sebuah mimpi atau gimana? Atau misalnya memang bekerja di bidang voice over sebelumnya? Pengen tahu sih. Sampai akhirnya kita join ke podcast. Oke. Jadi awalnya kalau ngisi voice over itu pernah sih sekali, 2 kali. Dulu soalnya kerja di TV, tapi itu kayak otodidak, jadi tidak tahu kalau ilmunya itu sebanyak ini nih. Kalau waktu ikut Indo Voice Over itu ternyata ilmunya banyak. Ada jeda dan segala macam, ada latihannya itu nafas gitu kan, buaya biawa gitu kan. Nah, jadi kayak sebelum itu ya sempat ngambil project voice over, sempat cuma kayak project teman, ngisi suara untuk teman kayak gitu. Dan setelah itu sempat kerja kantoran dan keluar dari industri voice per voice-an karena sempat siaran juga, terus jadi marketing juga. Nah, setelah 2 tahun vakum,
And then ibu satu anak ini, ya jadi nyebut ya. Iya, nggak apa-apa, dimunculin dikit-dikit Oke, gitu, biar ya orang dimunculin jadi orang yang udah biar denger, nggak. ya patah hati deh gue. Oh, enggak. Ya. Jadi ibu satu anak ini meneruskan hobi, dalam arti ya karena belum gimana ya, kayak melanjutkan hobi untuk di voice over, di podcast. Karena kembali lagi menurut aku di podcast kita bisa menemukan banyak pelajaran karena kita berkolaborasi dengan banyak orang kan. Jadi kayak kita seperti mendapat ilmu baru yang kita memandang hidup nggak hanya dari sisi kita, tapi bisa lihat dari sisi orang lain juga. Tapi masih terus harus belajar lagi. Tapi menarik nih, seorang itu pernah kerja di dunia pertelevisian ya. Kalau boleh tahu nih, emang basicnya di ini dunia maksudnya memang berhubungan dengan multimedia dan perfilman atau hanya menjalankan hobi sampai bisa bekerja di penyiar ini, dalam hal ini radio kan? Atau Iya, penyiar radio. Oh, tuh. TV Gimana? juga pernah, cuma sekali aja. Nah itu gimana? Apakah memang karena basic pendidikan kah? Atau memang karena dulu sambil kuliah sambil kerja gitu untuk kerja itu atau gimana gitu loh? Karena menarik nih dunia-dunia yang begini nih, seru nih gitu. Oh, oke. Jadi awalnya adalah tantangan dari seorang ibu. Kan aku merantau ke Yogyakarta. Aku asli Bali. Jadi aku merantau ke Yogyakarta untuk kuliah di UPN Veteran Yogyakarta. Jurusanku adalah hubungan internasional. Jadi jauh banget ya, melenceng ya. Melenceng jauh. Nah, kemudian aku bersyukur banget pada Jogja, semesta Jogja itu benar-benar dukung aku di situ. Nah, jadi saat aku mengatakan pada ibuku, Bu, Anggi pengen tambahan kerja karena anaknya nggak bisa diem nih. Jadi kalau diem malah stres gitu loh. Nah, gitu, tipikalnya kayak gitu. Nah, terus ibu saya bilang kalau kamu mau kerja, mending jadi penyiar radio aja gitu. Karena historinya dulu pernah suka banget sama penyiar radio Bali, namanya Wibi Nugraha dari tahu Phoenix Radio. Phoenix Radio Bali. Yeah. Itu suka banget karena dia kalau ngomong kadang-kadang waktu itu lagi galau kan masa SMA, itu kayak chill banget gitu loh, kayak nyemangatin banget gitu. Nah, dari situlah awalnya ibu bilang untuk penyiar radio aja, selain penyiar radio kamu tidak boleh bekerja. Tantangan itu. Iya. Jadi tantangan itu yang bikin aku wah, yaudah deh coba. Nah, cobalah, kebetulan punya teman sekos yang dia anak radio. Nah, jadi kayak iya, dia bilang suaramu nih bagus, cuma bener. ya pelafalannya gitu aja. Iya, pelafalannya monoton. Jadi kalau ininya range-nya itu aku masuk yang ke formal banget, kayak gitu lah modelnya. Betul. Middle gitu, nada middle. Iya, jadi kayak kesini masuk, kesana masuk kayak gitu kan dia bilang. Terus habis itu ya udah aku coba dan untungnya keterima gitu loh. Makanya aku juga padahal ternyata itu radio yang lumayan bergengsi di Jogja. Aku baru tahu saat aku udah masuk. Jadi kayak, hah? Dan aku sempat yang sempat yang itu salahku di masa lalu ya. Jadi aku sempat tidak percaya diri sama diriku sendiri. Jadi aku tuh seperti karena semuanya punya basic yang bagus gitu. Jadi seperti udah pernah siaran radio anak lah, udah hits ya seperti itu. Nah, saat aku masuk ke situ aku seperti buruk rupa yang nggak pede sama sekali. Dan baru benar-benar belajar di situ. Itu privilege yang aku dapetin di Suara Gama, itu belajar yang benar-benar semuanya yang saat ini aku lakuin itu bekalnya dari situ awalnya gitu. Oke, menarik sih. Berarti memang sudah berkecimpung di dunia suara sejak kuliah bahkan ya. Iya, sejak kuliah. Dan itu adalah sebuah berarti intinya ke voice over ini memang karena sudah pernah ya sebelumnya ya voice over. Nah, ini kan pernah di radio, pernah ke dunia broadcasting lah ya di televisi. Nah, akhirnya kenapa memilih voice over sih?
kenapa sih kok bisa tertarik sama voice over? Padahal satu tadi dia bilang radio tempat kamu kerja sebelumnya itu udah memang radio yang bergengsi banget. Dalam hal ini berarti secara portofolio tuh bagus nih untuk mau ngelanjutin ke radio nih. Iya, Kenapa kok akhirnya benar. milih ke voice over? Apa sih membuat seorang Anggi tuh kayaknya pengen di voice over deh kayak gitu? Atau memang ada cita-cita tersendiri lagi selain penyiar radio? Jadi cita-cita ya. Yes. Menurut aku cita-cita itu bisa direparasi. Kalau ada yang nonton ini dan dia lagi punya cita-cita dan kayak bingung nih kok citaku nggak nyampe-nyampe, reparasi aja cita-citanya, nggak usah terlalu maksa gitu sama cita-cita. Pakai ketok magic gitu nggak reparasinya? Bisa, benar-benar. Jadi awalnya adalah aku berkutat 3 tahun untuk kerja kantoran. Aku tuh pengen banget kerja kantoran yang di luar voice gitu loh. Jadi kayak pengen nyoba challenging. Iya, challenging. Dan aku tidak diterima sama sekali. What? Jadi kayak wah, nggak diterima nih. Kayak Tuhan itu seperti kayak udahlah rezeki kamu tuh di sana, jangan ke sini, jangan makan rezeki orang kayak gitu. Selama sejak anakku lahir sampai sekarang aku tuh benar-benar nyari kerjaan untuk kerjaan kantor karena kan ya namanya punya anak ya Pak ya, pasti ngerti ya. Ya begitu. Nah kemudian at the end aku mendengarkan Magna Talks podcast itu Reza Candika. Iya. Yang kemarin dia orangnya banyol banget kan ya. Salah satu kata yang bikin aku kayak srek banget adalah dia bilang kayak gini, itu postingan lama kayaknya 2000 berapa gitu. Dia bilang dia tuh dulu pengen banget jadi penyiar radio, tapi dia nggak pernah bisa jadi penyiar radio. Dia malah ditawarin jadi hal lain. Itulah kenapa saya buat podcast. Tapi menarik. Iya ya, jadi kayak dan dia melakukan apa yang bisa dia lakukan sehingga dia ditawarin langsung jadi penyiar radio. Malah orang kayak pengen banget ngundang dia, tapi dia lebih memilih bikin podcast sendiri dan segala macam ya. Aku jadi berpikir kayak, oh berarti kayak ya udah kamu nggak usah terlalu maksa harus A sesuai planningmu, nggak bisa. Kamu lakuin aja apa yang bisa kamu lakuin sekarang. Dan yang bisa aku lakuin sekarang adalah explore, belajar, dan itu adalah voice over karena gift dari Tuhan kan voice over ini gitu. Ya, suara. Audio, suara, sorry salah. Jadi aku berusaha untuk mendalami itu. Masih belajar banget. Tapi seru sih, maksudnya aku juga pertama kali nggak nyangka bahwa suara yang aku pahami tentang suara itu adalah selalu radio. Karena memang dari SMP ketertarikanku mendengarkan radio gitu loh. Dan sama seperti idola tadi itu, saya sudah melemparkan beberapa CV untuk melamar sebagai seorang penyiar radio, tapi mungkin rezekinya memang nggak seperti yang tadi kamu bilang. Dan akhirnya itulah muncul awalnya The Podcast 2017 saya buat dengan basic dari dengerin podcastnya Adriano Colby. Tahu podcast awal itu. Nah jadi itu awalnya pertama kali tahu podcast. Nah mungkin akhirnya kita sama-sama punya podcast nih kan. Benar. Akhirnya kita sama-sama punya podcast, cuman mungkin bedanya kalau di sini saya memang tanpa basic yang apa ya, basicnya cuma ngandelin alat yang saya punya dengan kemampuan seadanya gitu. Jadi kemampuannya seadanya maksudnya saya nggak pernah punya basic tentang teknik berbicara, teknik teknik menyampaikan informasi dengan benar. Kan kalau di radio itu kan memang ada istilahnya apa ya, kayak bridging sebelum masuk ke konten. Kemudian ini loh topiknya kita, nanti kita pembahasan itu tuh bener-bener kayak apa yang ada di kepala sebutin aja gitu. Nah sedangkan Anggi nih sekarang nih akhirnya berkecimpung juga di dunia podcast ya. Iya. Oke, itu baru atau gimana? Baru berani, baru pede tahun ini karena sebuah penolakan besar loh. Oh, penolakan? Iya, jadi udah kerja kantoran karena udah prepare, ditolak gitu kan.
dan sahabat aku sih yang menyadarkan aku. Jadi dia kan selalu mendengarkan kayak, ya Tuhan, aku udah belajar mati-matian dan lalala kayak. Dan dia bilang kayak, ini Anchor bagus loh buat bikin podcast. Aku dengerin Anchor. Jadi dia pelan-pelan tapi dia nggak punya podcast. Jadi dia seperti listener aja. Iya, seperti pendengar yang malah kalau aku bikin podcast, dia yang ngasih feedback kalau aku kacau nih podcast gua atau gila kamu bridgingnya jelek kayak gitu. Jadi dia bener-bener yang supportingnya, tim support. Iya, bener. Seperti itu. Jadi dia yang memperkenalkan, namanya Sherona Junika. Dia lajang loh, jadi promo ya. Ya, siapa tahu teman-teman podcast ada yang ini kan. Karena saya juga siapa tahu. Gimana? Ya siapa tahu teman-teman The Podcast ada yang pengen, yang penasaran sama teman-teman Jomblo-wati. Kebetulan sekarang podcastnya udah bapak anak 1 juga. Jadi memberitahu identitas ya. Begitu. Nah, kemudian akhirnya setelah dapat feedback itu gimana dong? Ya sempet sih kalau dikasih tahu sama sahabat sendiri kan jadi kayak denial atau defending yang kayak aku gini dan at the end aku udah bilang kayak tujuan dari Berkata Lewat Podcast itu adalah untuk mendengarkan bagi ibu yang lagi ngelipat bajunya atau lagi ngurusin anaknya. Jadi kayak kontenku lebih banyak ke ibu-ibu juga untuk chill mereka supaya mereka lebih kayak kamu nggak sendiri loh, kayak ada kita, ada aku, kita bisa support gitu. Dan juga Berkata Lewat Podcast ini bercerita atau memandang dari sisi seorang ibu muda, misal kayak kemarin Merdeka untuk menulis. Jadi ibu itu bisa menulis, jadi kamu bisa melakukan apapun seperti itu. Jadi tujuannya adalah sebenarnya yang terselubung itu simple sih, menemani hari seseorang. Jadi kayak supaya jadi nggak muluk-muluk lah ya, intinya enggak. Menemani keseharian lah gitu ya poinnya ya. Oke. Nah ini kan tadi kita bahas tentang podcast nih. Nah kira-kira kalau dari ilmu yang didapatkan dari dunia radio sebelumnya dan dari podcast ke dunia podcast itu tuh sebagai seorang yang memang pernah berkecimpung di dunia tersebut dan masuk ke dunia podcast yang memang ini serba digital semua gitu. Dan tunggu sebelum kesana, aku penasaran nih, kamu pakai mikrofon atau dengan mixer atau apa? Atau cuma pakai Anchor sama headset. Oh gila sih, emang suaranya bersih banget emang bibitnya bagus nih yang gini. Pakai amin. Bibitnya bagus nih, jadi wah nanti boleh lah kalau kita collab siapa tahu nanti Berkata Lewat Podcast pengen ngajak saya lagi gitu. Karena bisa. Ya lumayan sih, akhirnya saya ketemu temen yang punya podcast gitu. Setelah selama ini tuh orang nanya sama saya, kamu 2017 loh, bayangin 2017 podcast itu belum bener-bener apa ya istilahnya, orang masih belum tahu podcast itu apa gitu. Sampai saya harus menjelaskan ke orang-orang podcast tuh begini loh gitu. Sampai seperti itu harus dijelaskan. Nah sekarang nih punya temen untuk podcast yang memang sudah apa istilahnya punya basic juga di dunia suara lah, broadcaster. Nah kira-kira menurut seorang Anggi di Berkata Lewat Podcast itu ada nggak sih sesuatu yang bisa diterapkan dari dunia radio yang tadi kita pelajari, yang sudah pernah Anggi lewatin lah gitu. Entah itu jadi teknik di radio dan diterapkan di Berkata Lewat Podcast. Yes. Oke. Kalau dulu di radio sebelum kita jadi penyiar di situ di Radio S gitu, sempat keceplos gitu. Iya sih, nggak apa-apa. Gitu. Nah, kita terus jadi kita harus bikin konten dan baru habis itu kita bisa naik jadi penyiar. Bagus sih, jadi tujuannya supaya kita nggak blank saat ngomong. Jadi emang saat kita ngomong kita udah tahu kita bakalan ngomong apa, arahnya kemana, briefnya seperti apa gitu. Jadi emang ilmu di radio tuh kepake banget untuk di podcast ini, dan ilmu itu emang investasi ya. Jadi kayak dia nggak akan hilang gitu loh. Kalau ada orang bilang kalau investasi
bisa lewat emas dan lain-lain, itu bisa juga lewat ilmu. Karena ilmu itu kepake banget untuk jangka panjangnya, dan bahkan untuk ngomong sama orang itu kepake banget. Karena arah-arahnya setelah radio, aku justru keterimanya di daerah marketing, terus habis itu public relation gitu. Lebih ke arah itu. Aku ngelamar ke daerah yang arahnya kantor itu, aku nggak pernah no. Iya. Oke. Tadi kontennya sih menarik sih, berkata lewat podcast ini adalah sebuah keresahan nggak sih sebenarnya, bisa dibilang keresahannya seorang ibu, atau mungkin bisa jadi kontennya banyak sih, karena kembali lagi karena judulnya untuk menemani harimu, jadi bisa untuk ibu yang lagi resah karena suaminya jarang perhatian gitu, itu kayak sindiran kecil gitu loh. Jadi kalau mendengarkan kan bisa, denger coba kayak gitu. Dan untuk kayak suatu pekerjaan di mana bapak rumah tangga, kita perlu malu karena kan stigmanya sekali bapak rumah tangga itu adalah bapak yang nggak mau kerja gitu. Padahal kan kita rumah tangga ternyata freelance atau dia kerja dari, kita nggak ada yang tahu ya, karena masyarakat kan tanpa disadari itu suka ngejudge gitu. Nah di situ aku pengen share beberapa stigma yang mungkin kayak ibu rumah tangga itu bukan pekerjaan dan segala macam. Jadi seperti itu sih. Dan tetap menyisipkan jiwa muda, karena kan masih muda ya, mama muda gitu. Oke. Tetapi kalau misalnya kita ngomong nih tentang harapan ya, kalau kita kan ngomong podcast itu banyak banget podcast, apalagi sekarang podcast itu memang lagi jadi sorotan banget karena orang yang nggak pernah tahu podcast tiba-tiba memulai podcast, artis yang dulunya cuma acting sekarang punya podcast, dan membuat kami yang sudah memulai sejak awal jadi semakin tenggelam gitu ya. Jadi tadi saya bahas tentang yang namanya ya sekarang tuh podcast lagi banyak banget diincar sama orang-orang lah, yang awalnya kita nggak pernah tahu nih podcast itu apa, sampai orang-orang tuh nanya, podcast apa sih podcast? Cuman lihat doang aplikasinya di handphone tuh ada yang namanya podcast, cuman nggak tahu tuh apaan gitu. Sampai akhirnya sekarang podcast tuh memang menjamur banget, dan bahkan orang-orang yang dulu kerjaannya cuman syuting, kemudian orang-orang yang kerjaannya di radio, bahkan buat podcast juga pada akhirnya. Dan berarti apakah seorang Anggi juga menganggap bahwa podcast ini adalah sebuah hal yang bisa dijadikan sebagai masa depan? Karena melihat ini adalah tren yang saat ini sedang naik. Oke. Kalau melihat podcast sendiri sih, kalau aku bisa bilang podcast tuh kayak CV kita berjalan gak sih? Jadi kayak orang bisa melihat kita, karakter kita dari podcast yang kita bikin. Karena kadang kelepasan gitu karakter aslinya. Iya. Jadi seperti CV berjalan sih kalau aku lihat. Kalau ke depannya kayaknya akan semakin maju, karena kembali lagi kan udah zaman digital, apalagi lagi musim seperti ini tuh orang kan kadang, kalau bedanya podcast sama radio, kalau radio kan kita udah nentuin tema tuh. Kalau podcast kan kita bisa milih temanya. Jadi misalnya kalau ada orang yang cocok kayak tema ibu-ibu, dia akan memilih tema ibu-ibu. Tapi saat dia aku pengen balik nih ke masa muda, aku kangen SMA, bisa balik ke masa SMA. Jadi kayak kalau podcast sebenarnya sih di situ ya. Jadi saat lewat podcast juga kayak gitu. Oke. Dan sepertinya sih untuk ke depan, kalau kita lihat juga, kalau khususnya pengguna Anchor ya, Anchor kalau orang Indonesia bilang Anchor. Anchor. Jadi pengguna Anchor itu sekarang juga sudah mulai mungkin seperti YouTube ya, yang memang sudah ada manifestasinya. Jadi mungkin ini akan menjadi sebuah hal yang menarik jika memang orang-orang podcast tuh saling kerjasama ya kayaknya ya. Sepertinya sih akan kedepannya begitu. Dan ngomong tentang konten yang belakangan ini saya lagi bahas nih, saya lagi concern banget tentang yang namanya privilege dan kesuksesan. Karena di luar sana banyak banget orang yang berdebat tentang yang namanya privilege dan kesuksesan. Jadi menurut mereka orang yang punya privilege itu pasti sukses.
Kalau saya nggak punya privilege, pasti saya nggak akan sukses. Itu banyak dibahas. Akhirnya saya sudah Heeh. banyak bahas di podcast-podcast sebelumnya, dan kali ini saya mau minta pendapat dari Anggi sih sebenarnya. Oke. Satu pendapat sederhana aja tentang privilege. Sederhana, Ya, privilege dan kesuksesan. Kalau aku bahas kesuksesan dulu ya. ya, Jadi kalau kesuksesan itu sebenarnya menurut aku itu subjektif. oke. Jadi nggak bisa objektif gitu loh. Jadi misal aku, kesuksesan yang baru-baru aku bisa dapatkan saat ini itu adalah bisa ASI 2 tahun anakku Oke, gitu misalnya itu kan. untuk ibu-ibu tuh sebuah privilege Iya. sukses banget tuh. Iya, tapi di karir, dalam arti di karir aku masih meniti gitu. Jadi kesuksesan seperti itu. Jadi balik lagi tuh subjektif. Jadi menurut suamiku aku udah sukses kok sebagai seorang istri 2 tahun sudah menyusui. Menurut dia sudah sukses di mission itu gitu. Nah, kembali lagi ke privilege itu, menurut aku privilege itu bisa dibangun, nggak semua sih lahir cantik, kaya dan segala macam. Privilege itu ibarat pulpen deh. Oke. Kalau pulpen, misalnya pulpen ini nggak bisa dipegang atau digunakan dengan ternyata dia kidal, tapi dia maksa pakai tangan kanan, privilege-nya nggak akan kepake. Betul. Iya, jadi kayak kalau misalnya menurut aku kembali lagi privilege itu bisa dibentuk, dan kalau kamu nggak bisa makainya ya nggak akan bisa kepake menuju kesuksesan, malah mungkin akan cari privilege lain untuk mendapatkan kesuksesan kayak gitu sih menurut aku. Konklusi, apakah menurut Anggi podcast adalah sebuah privilege? Oke. Ini pertanyaan menjebak TikTok. Oke, kalau di pandanganku, untuk pribadi ya, podcast itu tuh investasi. One day kalau misalnya aku kembali ingin siaran, aku bisa menggunakan podcastku sebagai CV berjalanku. Itu tujuannya kan mungkin. Yes, betul. Nah, pasti semua pembuat podcast itu pasti punya tujuan terselubung di dalam podcastnya. Yes. Tidak mungkin tidak. Nah, kalau aku bilang podcast itu privilege, iya, karena misalnya aku, kesuksesan yang dimaksud itu adalah kesuksesan saat aku bisa mungkin kembali siaran atau bisa berkarir dan berangkat kantor lagi gitu. Nah, si podcast ini bisa menghantarkan aku ke depannya, entah dalam jangka waktu berapa kita nggak tahu. Gitu. Jadi conclusion-nya podcast itu bisa dikatakan sebagai privilege, tapi yang bukan privilege yang benar-benar bold banget, kuat banget itu enggak. Itu cuma kayak smooth aja. Smooth, gitu. betul. Karena pada dasarnya sebenarnya ini pembahasan di podcast-podcast saya sebelumnya sih. Yang disebut dengan privilege itu nggak selamanya seperti yang Anggi bilang tadi. Kita nggak bisa memilih, kalau kata beberapa narasumber saya bilang kemarin itu, kita nggak bisa memilih kita mau lahir dari siapa, rahim siapa, kita lahir di keluarga apa. Makanya terakhir di konklusi pun di beberapa podcast terakhir yang saya bahas, ya dengan privilege itu sebenarnya bukan sesuatu yang kita dapatkan dari lahir. Bahkan privilege itu sebenarnya adalah sesuatu yang bisa dicari. Dan dengan cara seperti ini pun, contoh, mungkin kalau tadi saya mengambil sebuah benang merah dari apa yang Anggi bilang tadi, bahwa saya kerja di radio, saya punya pengalaman di broadcast, kemudian berusaha untuk mencari pekerjaan di kantor, dan walaupun sampai saat ini belum dapat, tetapi itu adalah sebuah, menurut saya itu adalah sebuah privilege. Karena apa? Ibaratnya orang yang orang yang belajar naik motor, dia nggak mungkin bisa mahir bawa motor kalau dia nggak jatuh. Sama seperti tadi, udah tahu dapat job yang bagus nih, yang memang sesuai dengan passion radio gitu kan, yang memang banyak orang juga pengen, malah pengen yang di kantoran, padahal memang udah passion itu udah di situ gitu loh. Ya tetapi itulah privilege. Kalau menurut saya itu privilege. Karena yang namanya orang harus jatuh dulu untuk pinter. Makanya saya nggak pernah melarang orang itu
kamu udah berapa kali jatuh, berapa kali kecewa, berapa kali kesel sama orang. Karena ada istilah lah, ada beberapa quotes, nggak tahu nih kalau Anggi tahu. Habiskan kekalahanmu di masa muda. Semakin banyak kekalahanmu di masa muda, maka endingnya kamu akan bukan berarti nanti tua nggak ada kesalahan lagi gitu. Malah di tua itu kita kesalahan itu ini caranya. Malah kita udah punya sebuah apa ya istilahnya pengalaman betul. Ya. Nah jadi saya sih tertariknya ngajak Anggi ngobrol. Yang pertama sebuah privilege untuk kita join di Indo Voice Over. Saya nggak pernah kenal siapa di sana orang-orang sampai akhirnya saya kenal Anggi yang memang orang Bali tapi tinggal di Jogja gitu ya. Walaupun kita sama-sama orang Bali tapi kita lintas daerah dan ini sebuah privilege menarik untuk khususnya saya ya, karena saya ingin juga dikenal di beberapa daerah. Saya juga pengen dikenal oleh orang-orang dan mungkin saya juga pengen dikenal oleh orang-orang yang seperti Anggi dalam hal ini secara tone suara bagus yang memang kalau ya nggak tahu ya, kalau menurut saya Anggi tuh kalau nyari job voice over pasti dapet sih, karena kemarin saya ikut kompetisi gagal terus. yang lolos itu yang karakter suaranya kayak Anggi terus gitu, yang high cempreng crunchy gini nggak masuk kriteria kayak ini. Wah, ini kegagalan harus dihabiskan dulu. Betul. Tapi aku juga sering gagal di dunia voice kok. Jadi nggak selalu goal gitu, enggak. Aku pernah gagal sering banget sampai nangis gitu. Kebuka deh nangis boba itu dan disaksikan oleh temenku. Tapi satu hal sih dalam hidup ini, nangis emang nggak apa-apa sih. Bangkit lagi dan ngelihat itu jadi kayak pelajaran. Aku emang salah nih di sini di masa lalu. Aku perbaiki lagi lah gitu. Jangan gengsi untuk memperbaiki itu kalau aku bilang. Dan untuk DP suaranya bagus banget sih kalau menurut aku, cuma mungkin kan setiap orang tuh punya timing nggak sih? Kayak Tuhan yang Maha Agung itu menurut aku sangat percaya Tuhan karena aku melihat sendiri, aku coba ke hal lain itu ditutup, tapi giliran aku coba ke hal yang ini kayak lepas aja gitu. Nah, setiap orang tuh punya timingnya, jadi kita nggak bisa makan timing kita dengan timing orang lain. Dan yang aku percaya selama di voice ini, di bidang voice over, dan aku kebetulan ada seniorku yang aku kenal, dia di titik itu nggak gampang. Jadi dia gagal juga, aku lihat dia benar-benar ngelatih tone suaranya, nemuin signature suaranya dulu. Jadi emang harus digali seperti itu. Kalau aku sih sekarang lagi gali itu, jadi masih menggali tone yang pas untuk nantinya ikut ke sana gitu. Lagi mencari signature-nya seorang Anggi Wijaya berarti ini. Iya, karena kembali lagi kan jadi tiap hari tuh nyoba-nyoba, karena kebetulan aku punya ibu adalah seorang guru, itu privilege lagi kayaknya. Jadi ibuku adalah guru bahasa Indonesia. Jadi aku dari kecil itu diajakin lomba baca puisi. Nah, jadi aku punya 2 tone suara, di mana suara yang puisi banget dan suara seperti ini. Nah, di situ aku masih mencari nih signature yang half-nya, jadi di tengah-tengahnya supaya enak. Ya, jadi poin tadi berarti sampai di ibu yang ngajarin. Iya. Ibu yang ngajarin puisi. Iya. Oke. Dan itu adalah sebuah privilege yang menarik karena ternyata memang sudah dilatih dari kecil ya untuk bersuara indah, suara puisi dan suara apa ya istilahnya tapi kalau kita ngomong suara komersil nih, suara komersil itu apakah memang apa ya istilahnya menceritakan dengan suara komersil itu apakah sebuah hal yang bisa didapat atau memang anugerah sih sebenarnya kalau menurut Anggi? Kalau di zaman ya variasi suara itu banget. Kadang orang bosen gitu sama suara yang monoton kalau aku lihat modenya sekarang. Jadi kayak
semua suara sekarang akan laku. Sekarang tergantung kliennya aja yang akan menemukan suaramu. Jadi temuin aja signature sendiri, dalam arti explore sebelum nanti masukin CV ke audisi online. Karena nanti saat kita udah masukin CV kan kita nggak akan bisa berubah gitu. Jadi sekarang kita harus seperti benar-benar eksplorasi sampai gimana sih suara yang bikin kamu nyaman, enak didengar kayak. Kalau menurut aku sih gitu sejauh ini, makanya masih belum pede gitu untuk gimana. Tapi nggak masalah sih, semua bermulai dari nol. Tapi itu adalah hal yang bisa diceritakan next mungkin. Mungkin saat ini kalau misalnya seandainya kita yang belum berhasil, ya next harapannya anak kita bisa berhasil lah gitu poinnya. Generasi-generasi selanjutnya yang berhasil. Oke, mungkin boleh bagi tips dong Gi, untuk teman-teman yang mungkin saat ini juga tertarik dengan, ya sama seperti Anggi lah, tertarik dengan dunia radio, tertarik dengan podcast, atau mungkin tertarik dengan olah suara yang memang berhubungan dengan dunia suara gitu. Ada nggak sih tips yang bisa dibagi untuk teman-teman, atau mungkin terakhir itu semacam kayak ajakan untuk teman-teman itu jangan terlalu meratapi nasib lah dengan kondisi saat ini yang memang wah saya udah nyari kerja tapi nggak ketemu nih, padahal sebenarnya saya punya potensi tuh di situ ya kan. Seorang yang sudah pernah mengalami pasti tahu bagaimana cara membuat teman-teman ini survive pasti. Oke. Terima kasih loh untuk DP sebelumnya yang suaranya krenyes kayak gorengan nih. Buka banget sama suaranya. Dari satu kelas yang aku invite, jujur ya, aku buka-bukaan cuma kamu. Karena aku masih stay di grup. Sama. Jadi sama kan. Aku masih stay di grup untuk tahu sejauh mana sih banyaknya variasi suara gitu. Dan dari semua suara cowok yang gabung di situ, yang aku paling tertarik, maksudnya yang crunch, yang benar-benar enak banget nih, itu DP. Jadi voice over itu pasti terbuka lebar untuk DP. Itu sebelumnya aku menyampaikan itu dari tadi tuh kayak, kok aku belum nyampein ya? Terima kasih. Oke. Dan untuk yang mungkin ngerasa aku ingin ini, tapi aku tidak mendapatkan ini. Jadi one day kita pasti jadi orang tua. Ya agak keluar dari ini ya. One day kita pasti jadi orang tua. Kita jadi adalah seorang role model untuk anak kita. Nah saat kita gagal dan kita nggak bangun, kita malu sama anak kita nantinya yang kita kalau cerita, Bu, itu kenapa sih dulu ngelepasin kerjaan dan segala macam? Iya, karena lebih penting kamu. Jangan sampai pakai alasan anak untuk melupakan mimpimu. Jadi menurut aku kayak gitu sih. Jadi jangan sampai kamu menyembunyikan kegagalanmu depan anakmu dengan cara yang mengasihkan seperti itu. Jadi menurut aku raih aja mimpi yang semampunya. Misal aku di dunia voice over, harapannya 5 tahun, 10 tahun lagi suaraku ada di mana-mana, di semua platform. Itu harapanku. Bercanda. Nggak apa-apa. Saya aminin loh. Nah, tapi step 1 kesuksesan yang bisa kita lakukan sebelum itu adalah buat signature yang pas, buat suara yang pas dengan CV yang pas untuk aku. Jadi kayak misalnya kesuksesan kamu ingin jadi jutawan gitu. Ya kamu harus menciptakan kesuksesan 1 dulu, kesuksesan 2. Jangan langsung maksa dirimu yang jadi jutawan. Masih ada gitu yang mendengarkan apa yang jadi jutawan, mandi gitu kan, uang. Nah itu jadi lebih ke pikirin stepnya, nggak cuma goalnya gitu doang, tapi kita harus juga mikirin jalannya. Sama kalau kantor ditolak terus, ya kamu cari jalur lain. Jadi kamu freelance dulu, nanti berujung kantoran yang kita nggak tahu ya. Lakuin aja yang pengen kamu lakuin, karena hidup cuma sekali. Dan jangan sampai kamu cita-citamu yang kamu tidak bisa lakukan, alias kamu gagal di situ dan tidak ingin bangkit lagi, kamu hibahkan ke anakmu, karena anakmu bukan punyamu. Jadi kayak ini parenting banget ya jadi. Nggak apa-apa. Ini justru ini penting karena banyak orang mungkin merasa bahwa
ketika ya, dan memang di generasi kita ya khususnya ya, buat orang-orang yang generasi 90-an itu sepertinya mulai merasa bahwa apa yang mereka jalani saat ini nih ibaratnya balas dendam dari pendahulu. Iya, Betul, betul. sebagian besar. Bahkan kalau karena kita berada di dunia yang era yang melek teknologi, kita ngelihat itu dan kita ingin memperbaiki itu sehingga kita harapan nanti tidak membebankan banyak ke generasi penerus kita, kan gitu poinnya kan. Benar. Jadi aku ngerasa seperti itu karena aku sendiri adalah salah satu produk itu. Jadi orang tua aku pengen aku kerja kantoran karena ibuku mungkin dia guru, pengen ngelihat anak perempuannya kerja kantoran keliling ke luar negeri karena aku hubungan internasional. Tapi nyatanya Tuhan kan punya jalan lain ya. Kita tidak bisa memaksakan A, B, dan C. Dari situ aku belajar dari sebuah pelajaran yang nantinya akan aku bekali ke anakku. Jadi lagi untuk kamu, sukses itu subjektif banget. Jangan sampai tingkat kesuksesanmu itu diukur sama orang lain, tapi dirimu sendiri gitu loh. Jangan sampai. Itu sedih banget gak sih kalau kamu hidup cuma buat standar kesuksesan orang lain? Itu nggak banget gitu. Jadi seperti ya anggaplah kamu hargai, hari ini bisa bangun pagi aja, hari ini bisa pemanasan dulu sebelum olahraga atau sekedar 10.000 langkah satu hari, itu hargai aja gitu. Itu salah satu sukses menurut aku. Tapi tetap tidak melupakan sukses di endingnya gitu, enggak. Gitu, karena balik lagi sih, realita itu lebih kejam daripada ekspektasi. Daripada yang di sinetron antagonis itu lebih kejam aslinya, lebih kejam banget, sangat kejam. Dan kita nggak boleh down, nggak boleh nyerah banget untuk melepaskan mimpi gitu. Tapi direparasi aja, itu lebih baik. Gitu. Misalnya awalnya pengen jadi penyiar radio DP kan, sekarang yang punya podcast di mana orang yang udah mulai dengerin banyak, terus bisa kolaborasi dan skillnya makin hari makin bagus gitu. Buktinya suaranya udah bikin aku tertarik gitu untuk minta sampel suaranya untuk isi di podcastku. Itu kan berarti udah salah satu kesuksesan DP gitu. Amin, saya juga aminkan. Iya, jadi semoga berkata lewat podcast makin banyak yang dengerin, amin. Amin. Gitu. Jadi menurut aku sukses itu subjektif sih. Jangan sampai kamu disubjektifkan oleh orang lain, itu lucu banget. Jadi kesuksesan versi kamu aja, kayak simple aja pikirnya gitu. Karena orang Indonesia itu sering banget dimasukin ideologi orang tuanya, itu sering banget gitu. Jadi turun temurun gitu. Jadi kamu harus jadi PNS, kamu harus gitu. Ya keceplos dong saya. Gitu. Nah, ditolak terus Pak, ditolak terus. Biasanya itu adalah sebuah ungkapan hati. Nah itu semoga didengar juga oleh orang-orang yang memang, dan nggak sedikit yang seperti itu kan gitu. Maksudnya banyak banget orang juga yang sama kondisinya seperti itu. Dan ya sebuah hal yang menarik seperti yang bilang tadi ya, kita berharap bahwa teman-teman juga kalau kemarin di salah satu pembahasan saya di podcast itu adalah temukan privilege-mu dan temukan kesuksesanmu. Jadi otomatis dengan kita ngobrol hari ini pun itu juga adalah salah satu privilege. Saya ketemu Anggi, saya ngobrol sama Anggi di podcast, ini adalah sebuah privilege. Karena saya nggak pernah tahu siapa pendengar Anggi, dan ketika Anggi punya podcast, saya juga masuk di situ, saya nggak pernah tahu di mana privilege, dan bisa jadi itu lebih besar daripada harapan orang-orang yang mensubjektifkan kesuksesan tadi. Ya, jadi saya berharap kita semua berada di jalur yang tepat sesuai dengan mimpi dan harapan kita masing-masing. Iya, amin ya. Iya, betul. Oke deh, Anggi, thank you banget buat waktu dan kesempatannya. Akhirnya saya punya temen yang bisa saya ajak nge-podcast, dan sama-sama punya podcast itu asik banget ternyata. Bisa saling bertukar pikiran, sama-sama saling membuat saling mengembangkan konten sih, mengembangkan podcast kita. Jadi kita tuh tahu, nih teman-teman punya podcast di sini, saya bisa bantu di bagian ininya. Teman punya podcast ini, jadi nambah ilmu aja gitu. Jadi ini saya anggap sebagai sebuah privilege untuk menuju jalur kesuksesan itu. Dan
Ya mungkin next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Gi, kalau misalnya memang ada kesempatan untuk kita ngobrol. Bolehlah ngobrol di The Podcast lagi, atau mungkin saya join di Berkata Lewat Podcast juga nggak apa-apa. Oh boleh, nanti kita atur. Dan oh ya DP, ini keren banget podcast ya, karena aku kan cuma pakai headset sama handphone ya, kebuka nih rahasia dapur. Tapi aku bener-bener amazed banget sama DP yang sampai pakai alat yang sebegitu rupanya, pakai mixer dan segala macamnya. Tuh hebat banget sih DP. Cuma alatnya masih bermasalah nih ya. The Podcast enggak, udah keren banget. Kalau aku bilang keren banget asli. Karena aku sebagai podcaster baru itu aku baru cuma pakai headset sama handphone. Aku saat lihat di hadapan waktu nonton YouTube DP pakai mic dan mixer, itu kayak ngerasa wah ini DP benar-benar total gitu loh. Jadi kayak ngerasa wah hebat banget ini DP. Pas banget milih suara yang hebat banget nih gitu. 2017 saya mulai sama seperti kamu. Gimana? 2017 saya mulai sama seperti kamu. Tapi tanpa headset, hanya dengan menggunakan audio recorder di handphone saya rekam. Jadi podcast yang menggunakan visual video gini ini baru mulai 2020. Sebelumnya ya podcast, karena podcast yang memang kita ketahui adalah podcast itu ya audio, bukan dalam bentuk visual gini. Yang benar podcast itu kan begitu. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, ya kita harus menyesuaikan dengan kondisi. Podcast yang diharapkan sama banyak orang itu adalah podcast dengan visual. Jadi ya kita juga harus berkembang sih. Kita harus berkembang. Jadi ini adalah salah satu proses pengembangan diri aja sih sebenarnya poinnya. Ya, jadi saya terima kasih dapat pujian. Terima kasih, sukses terus buat Berkata Lewat Podcast. Sukses terus Anggi. Terima kasih. Salam untuk keluarga, sehat-sehat. Apalagi di kondisi kayak begini, kita harus benar-benar bisa jaga kesehatan, karena kita nggak pernah tahu siapa yang bisa menularkan sakit dan lain sebagainya di sekitar kita saat ini. Tetap mengikuti instruksi pemerintah aja. Ya. Iya. Oke, thank you banget Gi, sekali lagi ya Gi. Untuk DP dan keluarga juga sehat terus ya. Amin. Ya, karena itu yang paling penting saat ini. Oke, sip, thank you banget Gi, sekali lagi. Dan teman-teman The Podcaster, thank you banget buat teman-teman yang sudah dengerin The Podcast hari ini. Buat teman-teman yang mau follow Anggi, boleh Gi? Boleh di boleh di Instagram pribadi, nanti tuh tulis di bawah ya. Tulis Instagram namanya tulis di bawah. Anggia Wijaya. Atau mungkin kalian yang penasaran nih, pengen tahu podcastnya Anggi, kalian bisa dengerin lewat Spotify ya, kalau nggak salah ya, di Spotify sama Anchor ya. Spotify sama Anchor itu kalian tinggal cari aja Berkata Lewat Podcast, kalian akan lihat ada sosok wanita cantik di dalam satu frame itu. Nah ini orangnya ini yang punya Berkata Lewat Podcast ya. Dan bantu-bantu di share juga loh biar makin rame ya. Dan teman-teman podcaster juga jangan lupa buat bantu saya di channel ini. Kita kembangkan channel ini sama-sama dengan cara ditonton videonya sampai habis, dengan cara di komen, di like, dan komen yang positif pastinya ya. Dan buat teman-teman yang lagi dengerin juga ada di Spotify kok, cuman memang yang di Spotify ini agak macet nih proses uploadnya, jadi diutamakan yang di YouTube dulu gitu. Tapi pasti akan saya update juga di Spotify. Dan thank you banget karena sudah lumayan panjang durasi ngobrol kita, biar nanti tidak terlalu lewat. Tiba-tiba ntar Anggi didatengin sama anaknya, mama sudah jamnya tidur. Ribet ntar urusannya. Jadi saya akhiri pembincangan kita hari ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah dengerin. Jangan lupa di share, di like, di komen. Kemudian jangan lupa dibantu follow juga yang di podcast di Spotify. Dan akhir kata, sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay positive to be inspiring. Thank you. Terima kasih udah dengerin. Sampai ketemu di The Podcast selanjutnya.